Perayaan 4 Juli berubah menjadi lokasi konfrontasi mematikan. Jadi kami mengambil senjatanya, jadi kami semua melihat apa yang terjadi. Lalu kami melihat mobilnya terparkir dan terbakar. Kakakku. Bro, stop, maaf ya. Oke, aku mengerti. Tapi lu mampus. Kami akan membahas bagaimana kumpul keluarga ini dimulai dengan kembang api dan berakhir dengan tembakan. Ya, Dia dan istri kami selalu saja mereka bertengkar dan bertengkar. seseorang meneleponku. Lalu dia ada di dalam adegan yang sama. Dan dia pergi begitu saja. Saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi pacar saya, dia mungkin menyalin. Saya bahkan tidak tahu, saya pikir. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. 4 Juli. Yang terlintas di pikiran adalah pesta barbeque di halaman belakang, pesta kolam renang, dan kembang api yang menerangi langit malam. Namun dalam kasus ini, kembang api yang sesungguhnya terjadi ketika seorang wanita pulang bersama pacarnya dan menemukan suaminya sudah berada di dalam rumah bersama pacarnya juga. Ini tanggal 4 Juli 2023. Kita berada di Albuquerque, New Mexico. Saat itu hampir pukul 11.30 malam. Ketika petugas menanggapi panggilan 911 setelah seorang pria ditemukan tidak sadarkan diri di jalan. Jadi, ayah saya menelpon saya dan mengatakan bahwa ibu saya telah menembaki rumah. Jadi, kami datang ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Lalu dia melihat saya dengan senjata itu. Jadi kami mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. Lalu kami melihat mobilnya terparkir dan terbakar. Mereka hampir berbalik. Mereka hampir berputar balik. Mobil siapa? Kalian tahu ini mobil siapa? Ini mobil yang bagus. Itu mobil dia. Korban diidentifikasi sebagai Joel Valdez, 39 tahun. Menurut putrinya, terjadi pertengkaran antara kedua orang tuanya. Putri Joelle mengatakan bahwa pertengkaran itu membuat ibunya, Erika Valdez, diduga mengambil pistol. Kemudian, dia menemukan ayahnya sudah meninggal, tergeletak tak bergerak di dekat mobilnya saat ibunya melarikan diri. Mobil apa yang dikendarai ibumu? Ya Tuhan. Hyundai. Kamu tahu warnanya? Bukan itu. Dia mengendarai mobil hitam. Iya, apa itu? Dia sudah menembak, matikan saja. Polisi mulai menanyai lebih banyak anggota keluarga tentang apa yang terjadi sebelum penembakan. Yang saya tahu hanyalah mereka terus bertengkar dan bertengkar. Saudara laki-laki saya menelpon saya beberapa waktu lalu dan memberitahu saya bahwa dia baru saja sampai di rumahnya. Dan Erika sepertinya mengikutinya ke rumahnya. Dan dia keluar rumah dan katanya tadi malam Erika menodongkan pistol ke dadanya. Ya, tadi malam, oke? Dan dia menodongkan pistol ke dadanya, tapi dia bilang, aku tahu perempuan itu nggak bakal ngapa-ngapain. Dan dia bilang, waktu Erika pergi, dia menembak ke arah rumah. Jadi seharusnya ada selongsong peluru atau lubang peluru. Dia bilang Erika menembak ke atap. Dan satu peluru sepertinya di bagian depan atau semacamnya. Tapi ya, Yang aku tahu, aku sedang dalam perjalanan pulang dari Rio Rancho atau Bernardo Leo. Ya. Dan dia bilang, telepon aku saja kalau sudah sampai rumah supaya aku bisa lihat bayiku dan pergi ke sana untuk lihat bayiku. Ya. Dan anak bungsunya ada bersama kami. Aku punya yang paling kecil dari bayi-bayi itu. Itu anak baptisku. Dan tahu-tahu, aku sudah sampai di rumahku dan dia menelponku sambil berteriak, memberitahuku kalau ibunya menembak ayahnya. Oke. Dan dari situ, aku hanya duduk di sini untuk sementara. Dan sementara itu, Petugas lain mewawancarai putri pasangan itu, yang pertama kali mereka temui di lokasi kejadian. Maaf kita harus bertemu dalam situasi seperti ini malam ini ya. Saya sangat menyesal atas kehilangan Anda ya. Tapi saya benar-benar ingin melakukan penyelidikan sebaik mungkin. Dan saya harus meminta Anda untuk menceritakan apa yang terjadi malam ini. Bisakah Anda melakukannya untuk saya? Jadi kapanpun Anda siap, silahkan mulai dari awal. Tidak perlu terburu-buru. Jika Anda perlu menarik napas dalam-dalam atau melakukan apapun yang perlu Anda lakukan, silahkan. Silahkan lakukan, oke? Jadi aku harus menjelaskan tentang malam di rumah pacarku. Oke. Karena dengan ibuku. Karena dia akan pulang dan tidak muncul. Dia tidak akan muncul selama berminggu-minggu. Jadi kemarin aku bersama ayahku. Dan aku pulang bersama pacarku. Dan aku bicara dengan ayahku untuk memastikan dia baik-baik saja. Lalu ibuku menelpon pengasuh pacar-pacarku. Dan dia bilang, aku baru saja menembaki rumah itu.
Aku baru saja menembaki rumah itu saat ayahku masih di dalam. Halo, ibumu bilang begitu? Iya. Lalu, kami pergi memeriksa apakah ayahku baik-baik saja, dan kami melihat dia pergi. Kamu melihat ayahmu pergi dari rumah? Oke. Dia pergi naik apa? Dengan mobil merah. Mobil merah. Oke, jadi kamu Sampai jumpa. melihat ayahmu mengambil sesuatu. Semuanya ada padaku. Lalu dia ada di adegan yang sama dan dia pergi. Dia, aku. Sekarang di mobil hitam. Anda hitam. Ya, Saya. maksudku mereka akan membangun ini. Di mana? Di mana dia berhenti di sampingnya? Tepat di samping bukit. Aku tahu. Tapi di mana? Di jalan 98 di lingkungan itu. Maksudmu apa? Maksudmu, apakah di jalan 98 saat dia berhenti di sampingnya? Bukan, itu di sini. Dia berhenti di sampingnya dan di samping. Persimpangan? Iya. Oke. Di mana semua orang lain parkir, aku keluar karena aku melihat mobilnya terparkir dan aku menghampirinya untuk melihat keadaannya. Dan kamu? Aku cuma pergi ke... Tidak, maafkan aku. Tidak apa-apa, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Seperti yang sudah kukatakan, silakan tidak usah terburu-buru. Maksudmu apa? Tidak, dia pergi naik mobil ke tempat lain dan dia ada di jalan 59 dan Woodbury sepertinya. Dan dia mengejarku dari rumah sampai ke sana. Dan setelah dia menembaknya, Dengan Erika Valdez yang tidak ditemukan dimanapun, petugas juga menanyakan kepada saudara laki-laki dan putri korban, apakah mereka tahu di mana Erika bisa berada. Apakah kamu tahu di mana Erika tinggal sekarang? Apakah dia tidak tinggal di sana? Tidak, dia bersama pacar barunya di Motel 6. Oke, kamar sepertinya 152. Saya bisa menelpon anak laki-laki saya atau anak perempuan saya dengan cepat. Pacar siapa? Herb Donia. Kamu tahu pacarnya? Namanya? Aku tidak tahu nama lengkapnya. Mereka memanggilnya Sena. Tapi aku tahu dia sedang menjalani pembebasan bersyarat dari Colorado. Halo, apakah kamu tahu mereka mengendarai apa? Sebuah mobil putih. Hyundai. Apakah itu Honda atau Hyundai? Ya, saya rasa ya. Mobilnya agak rusak. Sudah berapa lama Anda tahu dia menginap di kamar 152? Saudaraku bilang dia baru saja melihat mereka di sana. Bahkan belum sampai 2 jam yang lalu. Apakah itu nomor kamar, tempat Erika dan itu? Yana, tidak, saya sangat paham. Dia bilang 251, 250, oke. Baiklah. ibuku sudah bilang ke ayahku kalau dia akan bertemu pria ini di hotel 66 di mana? Ya, 60. Baiklah. Itu hotel ya? Ya. Petugas mengetahui bahwa Erika telah tinggal bersama pacarnya yang diidentifikasi sebagai James Sina. Dia dilaporkan telah tinggal di sebuah motel tempat dia bekerja sebagai satpam. Dan menurut kerabat, konflik Erika dengan Joel semakin memanas dalam beberapa bulan terakhir karena perselingkuhan dalam pernikahan mereka. Dia berkata, Ola, orang yang ada di dalam Veda Black Kodok itu mendapat telepon dari ibunya dan ayahnya bilang, "Hei, aku baru saja memberondong rumah itu." Oke, jadi dia pergi untuk memeriksa ayahnya. Dan mereka pergi berlima atau berenam dan melihat ayahnya pergi meninggalkan kendaraan merah itu. Ibunya mengikuti dia. Dan kemudian, entah di persimpangan ini atau persimpangan berikutnya, ibunya berhenti di samping korban kita dan menembaknya. Oke. Di mana dia parkir? Saya tahu. Saya rasa itu tepat di belakang. Saya mendapat informasi bahwa mereka datang dari arah sini. Mereka datang dari selatan, bukan dari utara. Mereka datang dari Andrews. Ya, yang arahnya ke sana. Kamu lewat Anderson Hill.
Dia mungkin menunjukkan jalan yang salah padaku. Ya, dia mungkin saja begitu, ya. Dia mungkin saja bingung. Karena maksudku, kan ada jutaan mobil seperti ini di luar sana. Dan ada kasus-kasus yang terjadi seperti ini di jalur selatan. Jadi AFF, BRICS, jadi kita akan pergi dan memastikan seberapa jauh kita punya. Jadi aku punya 49 yang sangat mirip dari mereka. Mereka mendapat telepon dari Karma itu seperti orang tua batisnya. Mereka bilang, hey, ada sesuatu yang terjadi dengan ayah. Aku benar-benar panik. Kamu tahu, dan mereka mendapat telepon darinya yang bilang, hey, ayah ada di jalan. Dan mereka langsung meluncur ke sini. Mereka baru saja pulang dari pesta di internasional. Saudaraku, siapa pria yang di sana, Eric? Dia bilang bahwa panggilan sialan itu mulai sekitar jam 11. Ya, katanya, hey, dia menembaki rumahku. Dia panik pada adiknya. Dia bilang, telepon aku kalau kamu sudah pulang, karena aku akan pergi. Aku akan pergi menemui putriku, Kurasa, dan mengurus anak-anaknya selama semua situasi ini berlangsung. Dan saat itulah, sekitar 20 menit kemudian, dapat telepon dari Van dan dia panik mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal dan semua ini terjadi. Jadi apakah kita sudah bicara dengan orang-orang di mobil VW Kodok itu? Ya, saya sudah bicara dengan Paula, itu pemilik tempatnya. Dia yang pertama kali menerima telepon dari tersangka kita. Erika, dia bicarakan. 2 hari kemudian, pada tanggal 6 Juli, Erika ditahan dan dibawa untuk diinterogasi. Aku sudah mendengar tentang kesulitan. Aku sendiri pernah mengalami perceraian. Aku tahu itu adalah hal yang paling sulit untuk dipahami siapapun, kecuali jika kamu ada di dalam hubungan itu. Aku tidak pernah bisa menjelaskan kepada siapapun betapa buruknya yang kualami. Halo? Jadi aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi. Jadi, ya, aku sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak lama. Aku sering menelepon polisi. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Erika didakwa 3 bulan sebelum penembakan karena penyalahgunaan panggilan darurat 911 setelah menelpon 27 kali untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dia tidak membuka pintu saat polisi datang menanggapi 14 dari panggilan tersebut. Dia pergi dan meninggalkan. Kamu tahu, dia hanya tidur di sini. Dia tidak mengurus anak-anak. Aku berharap, aku bertanya, apakah mereka bisa membawakan ponselku karena semua ada di ponselku. Dia mengancam akan membakar rumahku dengan anak-anakku di dalamnya. Dia sakit. Dia? Ya, menurutku dia masih sama seperti dulu saat pertama kali kami bertemu, yaitu pria yang membawa pistol di balik pintu. Dan aku tidak mengancamnya saat aku di rumah. Saat aku di rumah, aku sudah 3 minggu tidak pulang. Itu hanya untuk mengambil pakaian dan memastikan rumahku baik-baik saja dan tidak dirusak oleh sekelompok, kau tahu, orang-orang aneh. Iya. Karena pada akhirnya itu tetap rumah anakku. Aku sudah memintanya untuk pergi. Ayahku menjadi penjamin rumah itu untukku dan dia. Ya, untuk kami, dia bilang dia harus membunuh aku dan ayahku untuk mempertahankan rumah itu. Maksudku, dia memang tidak waras, kau tahu. Setelah Erika menggambarkan beberapa aspek penuh gejolak dari hubungannya dengan Joel, dia menceritakan kepada para detektif tentang apa yang terjadi pada tanggal 4 Juli, termasuk konfrontasi antara dirinya, pacarnya yang diduga Joel, dan wanita simpanan Joel yang diduga. Dan ayah dari anakku datang ke hotel tempat aku dan teman-temanku berada. Dan ayah dari anakku keluar dengan membawa pistol, sambil berkata ke seorang pria, "Ada apa? Ayo turun ke bawah." Begitulah semuanya terjadi. Jadi, di awal semua kejadian itu, dan kurasa pria yang ada di hotel itu. Padahal aku bahkan tidak. Aku hanya bicara sekali dengannya. Ternyata dia mantan pacarnya. Oke. Jadi dia membawa ayah dari anakku ke hotel tempat kami berada. Dan ayah dari anakku keluar sambil melambaikan pistol dan menyuruhnya turun ke bawah. Dan aku bilang, "Joe, pergi dari sini, cepat. Kamu harus pergi dari sini." Jadi Joel keluar dari mobil sambil membawa pistol? Iya, di hotel. Menyuruh pria itu, James, mantan, atau pria yang dulu bersamaku, maaf aku harus bilang, tapi menyuruhnya untuk turun ke bawah. Dan aku berpikir, kenapa dia harus turun ke bawah? Maksudku, tidak ada yang mau, kita bahkan sudah tidak bersama lagi. Kenapa? Kenapa kamu ingin berkelahi dengan seseorang yang bahkan sudah tidak bersamaku, atau seperti itu? Bagaimana kalian bisa mengeluarkannya dari area hotel? Aku bilang padanya, sebaiknya dia pergi. Dia membawa pistol. Aku bilang, sebaiknya kamu pergi. Aku bilang padanya, kamu lebih baik pergi.
Aku bilang, aku akan menelpon polisi lagi, Jo. Aku bilang, aku akan. Lalu aku pikir yang membuat dia makin panik adalah karena banyak orang mulai berdatangan dari mana-mana. Aku bilang, memang ada. Jam berapa sekarang? Tentu saja, Hotel 6. Iya, aku pergi. Tentu saja, aku tidak ada di dalamnya. Ya. Ada banyak sekali hal di sana. Bermimpi di hotel itu. Apakah dia berteriak di hotel dan rumah itu? Baju pria itu terangkat. Keluar. Dia berteriak. Kamu tahu, ya, dia. Aku bilang sama kamu, kalau kamu cuma baca ponselku, kalau kamu cuma ambil ponselku, kalau kamu cuma dengar beberapa pesan saat dia mulai berdebat, karena daripada aku bertengkar sama dia, aku nggak akan meladeni kamu seperti itu. Aku nggak mau balas apapun ke kamu. Aku nggak akan memukul kamu. Aku nggak akan melakukan hal-hal seperti itu. Aku cuma ambil ponselku dan merekam semuanya. Semuanya? Apa yang kamu takuti, Marlon? Beberapa dari mereka. Ada sekelompok pria yang keluar. Siapa yang tahu? Mungkin keduanya. Ya, dia tidak suka bertengkar. Aku sedang dalam perjalanan ke toko. Tidak, ayah dari anakku tidak suka bertengkar. Dia tidak. Maksudku, dia akan melakukannya kalau memang harus, tapi dia akan menembak. Aku hanya bilang, ya... Benar. Jadi Joel tidak mau bertarung? Tidak. Oke. Aku sudah selesai. Dia akan melakukannya. Dia suka bertarung, ya. Itu yang aku bilang. Aku bilang, kamu memukulnya di grafik kertas. Seperti kamu tidak tahu cara melawannya. Menurut jaksa, pacar Erika yang diduga adalah orang yang menodongkan pistol ke Joel dan Erika mengancam akan menembak suaminya dan wanita simpanan yang diduga milik suaminya jika mereka tidak pergi. Tapi kembali ke versi cerita Erika. Dia mengatakan bahwa dia menggunakan konfrontasi Joel sebagai alasan untuk melarikan diri dan mengemasi barang-barangnya di rumah mereka. Namun, hal itu ternyata menjadi bumerang karena Joel sudah berada di dalam rumah bersama wanita yang diduga sebagai selingkuhannya. Dia pergi. Aku berpikir, ya, ini saatnya aku bisa pulang dan mengambil pakaian untuk anak-anakku dan aku sendiri. Dan kamu tahu, dia tidak akan ada di sana, tidak akan ada siapa-siapa di sana. Aku sampai di rumah dan dia bersama wanita itu ada di dalam rumahku. Aku mengetuk pintu dan dia keluar. Dia berkata, keluar dari rumahku, pergi dari sini. Dan saat itu, aku bersama dua anak perempuan kecil yang sangat aku sayangi. Aku ikut membesarkan mereka. Mereka seperti anak-anak kecil di lingkungan rumahku. Usia mereka sama dengan putriku. Aku bilang, ikut saja denganku. Jadi ada yang menemaniku. Ya, dia meninjuku di wajah. Gadis kecil itu berdiri di depannya dan berkata, kamu tidak akan memukulnya. Aku bilang, masuk ke mobil dan ayo pergi. Aku masuk ke mobilku dan pergi. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika berbicara tentang konfrontasi di rumah itu, cerita Erika bukanlah satu-satunya yang dimiliki para penyelidik. Seorang penelpon 911 juga melaporkan perkelahian itu kepada polisi. Dan mereka bilang ada panggilan malam ini di mana dia mengarahkan pistol ke arahnya. Tyson tahu bahwa dia ingin menembaknya karena dia membawa wanita lain ke rumah. Jadi situasinya semakin memanas. Sebelumnya, kami juga mendengar saudara laki-laki Joel memberitahu polisi cerita yang sama sekali berbeda. Dia mengklaim Joel menelponnya dan mengatakan Erika menodongkan pistol ke dadanya sebelum menembaki rumah dengan peluru. Pada saat itulah putri pasangan itu mengatakan Joel dan Erika terlibat kejar-kejaran mobil sebelum Erika diduga menembaknya hingga tewas. Lalu aku mendapat telepon dari putriku sekitar jam 1 siang keesokan harinya. Dia bilang, aku membunuh ayahnya. Dan aku bilang, apa maksudmu? Maksudku, kau tahu, kalau aku benar-benar melakukan itu, aku pasti sudah melakukannya saat aku babak belur dan berdarah di depan kalian. Dan waktu itu, anakku yang berusia 15 tahun berdiri di depannya supaya dia tidak memukulku. Kau tahu, maksudku, itu omong kosong. Aku sudah bertahan dengan keluargaku selama 21 tahun untuk menjaga keluarga tetap utuh. Bukan untuk membuat keluarga terpisah, kau tahu? Iya. Maksudku, aku dibesarkan bersama ibu dan ayahku. Dan itulah yang selalu kuinginkan untuk anak-anakku, yaitu agar mereka punya ibu dan ayah. Oke. Apakah ada hal lain yang kamu ingat tentang malam itu saat pertengkaran terjadi? Apakah ada sesuatu yang muncul? Apapun yang bisa kita gunakan untuk membantumu. Aku hanya menjauh. Tidak, aku hanya tetap di sana. Aku hanya menjauh darinya. Bahkan, aku bilang ke anak-anakku, kalian mau tetap di sini? Enggak, kami nggak mau tetap di sini. Kami mau pergi. Atau, bisa nggak kamu antar kami ke rumah putriku? Bisa nggak kamu antar kami ke rumah Jenna? Dan aku bilang, iya, karena aku harus pergi kerja. Lalu aku pergi kerja, dan setelah selesai kerja, aku jemput mereka.
Atau kadang-kadang mereka tetap di sana kebanyakan waktunya. Mereka sudah tinggal di sana karena aku nggak mau pulang dan aku nggak mau mereka tidur di mobil bersamaku kalau aku harus tidur di mobil. Kamu tahu kan? Iya. Jadi, tapi nggak, maksudku kami bahkan nggak bertengkar, aku dan dia, kecuali waktu cewek itu membawanya ke hotel. Erika menyangkal terlibat dalam kematian suaminya, tapi polisi tidak mempercayai ceritanya. Kamu tahu kenapa kamu sedang ditangkap sekarang? Aku sedang ditangkap. Ya, kamu sedang ditangkap. Iya. Aku tahu. Kamu tahu? Apa mereka memberitahu kamu kenapa mereka melakukan penangkapan? Tidak. Oke. Kamu sudah punya surat perintah penangkapan untuk tuduhan pembunuhan, menembak ke rumah tinggal berpenghuni, menembak dari kendaraan bermotor, dan penyerangan berat dengan senjata mematikan. Hal lain yang akan saya berikan kepadamu sekarang adalah surat larangan mendekat, oke? Waktu untuk surat larangan mendekat akan ditetapkan pada pukul 20.53, yaitu jam 8.53 malam. Ini akan disertakan dengan barang-barang milikmu. Itu untuk apa? Biar saya tanda tangani ini benar-benar tahun 2023. Surat larangan mendekat ini berarti kamu tidak diizinkan mendekat dengan jarak ke. Melakukan apa? Kamu tidak diizinkan melakukan kontak, baik secara langsung maupun melalui cara kamu sendiri atau orang lain. Halo. Untuk saat ini bersifat permanen sampai kamu menjalani sidang di pengadilan untuk melihat apakah tuduhan ini selesai atau jika pengadilan memutuskan untuk menjadikannya permanen. Oke, mereka akan pergi bersama ibuku. Mereka punya hak untuk pergi. Tidak untuk saat ini. Bukan, itu bukan yang kami pilih. Oke. Baik, ini akan dicatat di sini dan akan ditangani. Tapi saya ingin memberitahu Anda, saya akan mengajukan ini ke pengadilan. Sekali lagi, baik oleh Anda sendiri atau siapapun, pihak ketiga, apapun, Anda tidak boleh mencoba menghubungi mereka, oke? Ya. Oke. Baiklah. Ya, memang begitu. Tempat yang aneh untuk berbelanja. Kami telah menemukan lokasi di mana mereka akan aman. Oke. Pada November 2024, Erika Valdez mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan penembakan ke sebuah rumah. Keduanya dengan penambahan hukuman karena menggunakan senjata api. Sebagai gantinya, dakwaan terhadapnya atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat 1 dan 2, tuduhan penembakan dari kendaraan bermotor dibatalkan. Pacar Erika, James Sina, juga ditangkap setelah dia dituduh menembakkan peluru ke arah Joel saat dia mencoba meninggalkan motel. Menurut jaksa, dia menemani Erika dan melepaskan tembakan selama penembakan dari kendaraan malam itu. Pada Mei 2026, Erika Valdez dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan untuk James Sina, dia dilaporkan menerima kesepakatan pengakuan bersalah pada November 2024 dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan kepemilikan senjata api. Terima kasih telah bergabung bersama kami di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini pada hari Senin dengan kasus lainnya.